Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Berjumpa lagi dengan saya di Inspirasi 3 Menit. Dan inspirasi kali ini mari kita akan melihat dalam Alkitab kita. Terambil dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Mari kita akan melihat ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam cerita ini, dalam pasal yang ke-17, saya dan saudara akan menemukan tentang Elia dan janda di Sarfat. Janda di Sarfat diperhadapkan dengan keadaan di mana ketika mereka satu kali saja melakukan yang namanya aktivitas adonan untuk makan, setelah itu mereka diperhadapkan dengan kematian. Tetapi catatan kebenaran firman Allah dikatakan dalam ayat yang ke-16, apa yang mereka kerjakan, tepung dan minyak yang ada di genggaman mereka tidak habis sampai bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka ketika mereka diperhadapkan krisis. Rahasia untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan sama dengan janda di Sarfat tercatat dalam kebenaran firman Allah. Dan firman Allah menjelaskan pada malam hari ini, mari kita perhatikan ayat yang ke-15. Kenapa? Apa rahasianya? Sehingga janda di Sarfat mampu mengalami dari yang sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin. Firman Allah katakan dalam ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Perhatikan baik saudara. Padahal mereka lagi kekurangan, padahal setelah mereka masak mereka mati karena sudah tidak ada lagi. Tetapi ketika mereka melakukan perintah seperti yang dikatakan Elia, maka keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupnya. Pelajaran apa yang akan kita ambil? Yang pertama, janda di Sarfat tidak mengalami yang namanya terhambat karena krisis. Krisis tidak membekukan keinginan mereka untuk melakukan sesuai dengan firman Allah. Efek dari mereka melakukan sesuai dengan firman Allah tidak dipengaruhi krisis. Saat itulah keajaiban Tuhan terjadi atas janda di sana. Untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu, sama halnya dengan janda di Sarfat. Mungkin engkau sementara diperhadapkan dengan krisis, engkau sementara diperhadapkan dengan keadaan sulit, tidak ada yang dapat membantu Anda. Tuhan mampu membantu Anda. Tuhan mampu memberikan solusi ketika krisis tidak mempengaruhi keputusan saya dan saudara untuk melakukan firman Allah. Kalau krisis mempengaruhi, janda di Sarfat lebih prioritas kepada diri dan anaknya. Tetapi janda di Sarfat memprioritaskan melakukan firman. Maka saat itulah keajaiban Tuhan terjadi. Untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Jangan dipengaruhi dengan keadaan. Jangan dipengaruhi dengan krisis. Janganlah krisis membekukan cara-cara saya dan saudara, langkah-langkah saya dan saudara untuk melakukan kebenaran firman Allah. Haleluya. Yang kedua, jika saya dan saudara melihat dalam ayat yang ke-15, dikatakan bahwa mereka berbuat seperti yang dikatakan Elia. Padahal resikonya adalah kalau mujizat Tuhan tidak terjadi, mereka mengalami kekurangan dan kematian. Tetapi resiko diambil oleh janda di Sarfat untuk melakukan firman Allah. Apapun risiko itu, mungkin kematian, mungkin kekurangan, mungkin mereka diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi dia mengabaikan risiko untuk melakukan firman Allah. Apa yang terjadi? Keajaiban Tuhan terjadi. Untuk melakukan firman Allah, jangan terlalu banyak pakai logika. Mari kita pakai sesuai dengan standarisasi Alkitab. Maka yang tidak mungkin sekalipun akan menjadi mungkin bagimu. Maka janda di Sarfat menaklukkan yang namanya krisis dan dia mengalami keajaiban. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati semua. Saya yakin dan percaya ketika Anda melakukan dua hal ini seperti halnya janda di Sarfat, maka Anda akan mengalami keajaiban Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.